Salam kebangsaan Indonesia, para sahabatku dan saudara-saudari terkasih. Kita tentu sering mendengar banyak cerita sederhana yang di dalamnya mengandung kearifan. Salah satunya adalah cerita tentang seseorang yang karena tergesa mengejar bus umum, sandal sebelah kirinya terjatuh dan kemudian dia terpaksa hanya mengenakan sandal yang sebelah kanan. Hal seperti ini bisa khayalan, bisa juga memang faktual. Nah, apa yang terjadi? Ada dua versi. Salah satu versi, orang yang kehilangan sandal kiri itu kemudian mengambil sandal sebelah kanan, dilempar ke jalanan. Sementara versi yang lain, sandal sebelah kanannya tetap dia simpan bahkan sampai ke rumah. Apa sih yang terjadi? Orang yang pertama yang membuat sandalnya, dan apa yang ada di belakang pikiran orang yang sandal kanannya tetap disimpan? Yang pertama, ketika seseorang kehilangan sandal kiri dan kemudian serta-merta melempar sandal kanannya, berpikiran sangat positif. Dia logis, sandalku yang sebelah kiri sudah hilang, tidak mungkin aku menggunakan sandal sebelah. Sementara kalau saya turun, saya akan ketinggalan bus, padahal ada urusan penting yang harus saya datangi tepat waktu. Daripada sandal yang kanan tidak berguna, lebih baik saya buang sekalian. Siapa tahu ada orang yang menemukan keduanya dan bisa memanfaatkannya. Orang ini begitu murah hati, baik hati, dan merasa daripada saya tidak bisa menggunakan, kalaupun saya simpan juga saya tidak bisa menggunakan, yang menemukan sandal kiri juga tidak bisa menggunakan, lebih baik salah satu bisa memanfaatkan, meskipun belum tentu juga yang menemukan bisa menemukan keduanya. Sementara yang satunya lagi mungkin ada pertimbangan khusus. Sandal itu biarpun sebelah tapi punya kenangan manis, dibelikan kekasihnya, dibelikan suaminya atau istrinya, dan sebagainya. Kita tidak bisa menghukumnya dengan mengatakan orang ini tidak bermurah hati. Ada alasan lain mungkin, tapi secara umum bisa dikatakan orang ini menyimpan sesuatu yang tidak ada gunanya dan menyebabkan yang hilang pun tidak berguna. Mungkin kalau kita ingat waktu kecil sering melihat orang-orang atau anak-anak berebut layangan putus, ketika seseorang sudah mendapatkan, yang lain tidak rela dan merusaknya dengan gantar atau bambu panjang agar si orang atau si anak yang mendapatkan layang-layang itu juga tidak bisa menikmati layang-layang yang ia dapatkan. Para sahabatku yang terkasih, kita tidak usah mengulas terlalu jauh yang pertama, yang memberikan satu sandalnya yang tersisa dengan cara membuangnya agar ditemukan orang lain, itu sudah positif. Tapi yang kedua ini, seandainya tujuannya bukan untuk kenangan, tapi sekedar kesal saja, dia sebenarnya perlu berbenah diri. Berbenah dirinya bukan karena dia tidak rela memberikan sesuatu, tapi kita seringkali menyimpan sesuatu di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, atau secara fisik di rumah kita, sesuatu yang sudah tidak berguna. Sehingga pikiran kita yang memang tidak terbatas katanya, tapi faktanya terbatas, hal-hal yang tidak berguna kita simpan, sehingga membebani jiwa kita. Ada sesuatu yang akan terus-menerus membuat kesan buruk bagi kehidupan kita. Setiap kali kita melihat sandal yang sebelah kanan, kita mungkin akan timbul rasa jengkel. Kok hilang ya? Sayang.
dan kemudian menjadi pikiran, dan pikiran itu terus membelenggu sehingga kita terikat oleh sesuatu yang harusnya sudah kita buang. Rasa jengkel, rasa marah, rasa kecewa, entah apa lagi tersimpan ketika kita melihat sandal sebelah kanan. Mengapa kita tidak membuangnya? Sehingga kenangan buruk yang menekan itu juga ikut hilang. Bukankah di samping ikut hilang, kita juga telah melakukan kebaikan berderma kepada mereka yang mungkin lebih membutuhkan. Kita kadang-kadang tidak rela melihat orang lain senang, sementara kita mungkin merasa diri menderita. Inilah yang harusnya kita buang. Kalau kita sakit, janganlah berpikir agar orang lain tertular, tapi berpikirlah agar orang lain, terutama saudara, sahabat, dan keluarga kita tidak tertular. Sehingga kita menjaga diri kita untuk orang lain. Itulah kehidupan yang seharusnya kita jalani. Kita ada, kita memberi manfaat. Kita tidak ada, orang akan bertanya, sayang ya kok nggak ada kita. Sehingga mereka akan juga mendoakan agar kita terus ada dan sehat. Dengan memberi, kita akan menerima. Tapi kalau kita tidak memberi, janganlah kita berharap menerima. Itu hal yang tidak baik. Saatnya kita untuk merenungkan agar kita selalu melepaskan sesuatu dengan mudah, agar kita tidak terjerat oleh sesuatu yang mungkin kita anggap berharga. Tidak ada yang abadi di dunia ini. Harta yang berlimpah, kekayaan yang luar biasa megah, istana yang indah, jabatan yang setinggi langit, atau gelar-gelar kesarjanaan yang panjang deretannya. Semua itu akan hilang ketika kita sudah diberi cap terakhir di atas batu nisan kita telah meninggal dunia. Semuanya akan wassalam. Tapi jasa baik, niat baik, sifat baik akan terus abadi dikenang. Itulah yang harus kita lakukan, investasi. Terima kasih dan selamat merenungkan. Salam sehat untuk kita semua.